Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Refresh Alur Cerita. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita film dokumenter yang berjudul Age of Samurai, Battle for Japan, yang tayang di Netflix pada tahun 2021 yang lalu. Age of Samurai adalah sebuah film series keluaran Netflix yang bergenre dokumenter biografi para penguasa Jepang pada periode Sengoku. Banyak dari tokoh-tokoh berpengaruh dalam sejarah Jepang diangkat dalam film ini. So, gak usah berlama-lama lagi, mari kita bahas Age of Samurai, Battle for Japan episode 1. Pada tahun 1551 adalah tahun di mana pemimpin dari klan Oda yang bernama Oda Nobuhide meninggal dunia. Pada saat itulah terjadinya perpecahan dalam klan Oda, yang mana masing-masing dari setiap faksi yang memiliki kekuasaan memperebutkan posisi sebagai ketua klan. Namun sebelum kematiannya, Oda Nobuhide mewasiatkan dengan menunjuk anak sulungnya yang bernama Oda Nobunaga sebagai pewaris sah untuk menggantikan dirinya sebagai pemimpin dari klan Oda yang memimpin daerah selatan Provinsi Owari. Namun keputusan Oda Nobuhide tersebut membuat bingung banyak pihak keluarga, lantaran banyak dari anggota keluarga Oda tidak menyukai Oda Nobunaga karena sikap yang dimilikinya sangatlah tidak layak untuk dijadikan pemimpin. Oda Nobunaga sendiri adalah orang yang temperamental, cepat marah, dan bertindak tidak sesuai dengan adat istiadat yang berlaku, yang mana hal tersebut ia tunjukkan dalam pemakaman ayahnya sendiri. Oda Nobunaga menaburi dupa di mayat ayahnya itu, dan mangkok tempat dupanya tersebut kemudian ia lemparkan ke arah altar persembahan di kuil tersebut. Dan kemudian Nobunaga juga langsung mengkremasi jasad ayahnya itu tanpa adanya rasa sedih maupun berduka dalam dirinya. Dengan sikap yang ditunjukkannya itulah, banyak orang-orang dari keluarga Oda maupun keluarga penguasa lainnya yang berhubungan dengan keluarga Oda menjulukinya sebagai Nobunaga the Fool atau Nobunaga si bodoh. Setelah tindakan yang dilakukan Nobunaga tersebut, kepala dewan penasihat yang ada di keluarga Oda yang bernama Hirati Masahide lantas melakukan seppuku sebagai bentuk protesnya terhadap Nobunaga karena ia merasa malu dengan kelakuan yang ditunjukkan oleh Nobunaga sebagai kepala keluarga selanjutnya dalam prosesi pemakaman ayahnya sendiri. Yang mana acara prosesi pemakaman pada saat itu adalah acara ritual yang sangat sakral dan dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat Jepang pada saat itu. Bagi kalian yang nggak tahu seppuku itu apa, menurut Wikipedia, seppuku adalah suatu bentuk ritual bunuh diri yang dilakukan oleh samurai Jepang dengan cara merobek perutnya dan mengeluarkan usus dari dalam perutnya guna untuk memulihkan nama baik seseorang setelah melakukan kegagalan saat melaksanakan tugas demi kepentingan rakyat. Oda Nobunaga sendiri memiliki seorang istri yang bernama Nohime, yang merupakan anak dari seorang daimyo atau penguasa yang bernama Saito Dosan, yang juga dikenal dengan julukan Sang Ular dari Dosan. Pernikahan Nobunaga dan Nohime ini terjadi bukan karena mereka saling menyukai satu sama lain, melainkan terjadi karena masalah politik di lingkungan antara kedua keluarga. Dengan terjadinya pernikahan di antara kedua keluarga ini, keluarga Oda dan keluarga Dosan bisa berdamai, yang mana dulunya kedua keluarga ini adalah musuh bebuyutan satu sama lain. Pernikahan atas dasar politik itulah lalu dimanfaatkan oleh saudara Nobunaga yang bernama Oda Nobuyuki untuk melakukan makar terhadap kepemimpinan dirinya semenjak ia resmi menggantikan posisi ayahnya itu. Melalui Nohime lah, Nobuyuki lantas memberikan perintah kepadanya untuk meracuni kakaknya itu agar ia bisa mengambil alih posisi sebagai kepala keluarga. Oda Nobuyuki sendiri adalah sosok yang dikagumi dan dihormati oleh banyak kerabatnya di dalam lingkungan keluarga. Karena sifat yang sangat kontras itulah yang membuat banyak orang di dalam lingkungan keluarga Oda mendesaknya agar bisa mengambil alih kepemimpinan kepala keluarga sebagai orang yang mengatur wilayah Owari Selatan tersebut. Namun belum sempat merealisasikan rencananya itu, persekongkolan mereka berdua pada akhirnya diketahui oleh Nobunaga. Setelah Nobunaga mendapat kabar dari orang-orang kepercayaannya bahwa Nobuyuki sedang merencanakan makar terhadap kepemimpinan dirinya. Nobunaga yang tak senang dengan orang yang bermain dengan dirinya, lantas menyeret Nobuyuki untuk diberikan hukuman atas rencananya itu, yang berupa eksekusi langsung oleh tangan Nobunaga sendiri. He would take all or die in the process. For your info, pada masa Sengoku saat itu, pembunuhan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Yang mana ayah tega membunuh anaknya sendiri, anak tega membunuh ayahnya sendiri, dan bahkan para saudara saling bunuh satu sama lain. Dengan hilangnya ancaman dari keluarga terdekatnya, Nobunaga lantas mengalihkan fokus berikutnya kepada sepupunya sendiri, Oda Nobukata, yang saat ini berkuasa atas wilayah utara dari Provinsi Owari. Dan Nobunaga sendiri berencana untuk menyingkirkan sepupunya itu juga, agar bisa menjadi pemimpin tunggal dari Provinsi Owari.
Untuk dapat merealisasikan ambisinya tersebut, yang diperlukan oleh Nobunaga adalah sekelompok besar pasukan yang dipenuhi oleh para samurai. Kita flashback 800 tahun sebelum Nobunaga aktif. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang mau dipanggil dengan sebutan samurai, karena arti dari kata samurai sendiri adalah pelayan atau budak. Namun seiring dengan waktu, makna dari kata samurai pun berubah, seperti yang kita ketahui saat ini, yang awalnya dari kata pelayan, berubah menjadi kata seorang pria yang setara dengan ksatria Jepang pada masa lalu, atau dalam bahasa Jepangnya sebagai bushi, yaitu salah satu kelas prajurit di dalam sebuah pasukan. Senjata yang paling ikonik yang dipakai oleh seorang samurai adalah katana, sebuah pedang yang sangat tajam yang mampu menebas lawannya dalam satu momentum, baik itu dalam posisi berdiri maupun dalam posisi berkuda. Bahkan orang-orang pada saat ini menyebutkan katana adalah sebuah senjata kelas pedang terbaik dalam sejarah persenjataan yang pernah dibuat di dunia. Agar rencana penaklukannya ke wilayah Nobukata itu berhasil, Nobunaga mulai merekrut pasukan secara besar-besaran. Tak hanya para samurai, Nobunaga juga merekrut pasukan dari orang-orang biasa yang dikenal sebagai pasukan Ashigaru. Ashigaru di sini adalah sekumpulan para petani yang ikut dalam wajib militer, yang mana selama lebih dari 400 tahun, Ashigaru adalah kelompok pasukan terendah dalam hierarki militer Jepang pada saat itu. Banyak dari penguasa Jepang memanfaatkan Ashigaru sebagai sebuah bidak sekali pakai dalam pertempuran yang terjadi. Bahkan dalam lingkungan sesama prajurit, para samurai acap kali memakai Ashigaru sebagai tameng hidup dalam banyak pertempuran. Namun Ashigaru yang direkrut oleh Oda Nobunaga berbeda. Tak seperti Ashigaru pemimpin lainnya, yang hanya diberikan dengan sebuah tongkat dan peralatan pertanian seadanya. Nobunaga membekali pasukan Ashigaru-nya dengan peralatan militer yang sangat mumpuni. Serta Nobunaga juga turun langsung untuk melatih mereka, karena Nobunaga berasumsi bahwa dengan sedikit loyalitas yang ia tanamkan dalam jiwa prajurit Ashigaru-nya, mereka bisa menjadi kekuatan tempur yang sangat luar biasa, dan bahkan juga bisa melampaui para samurai pada saat itu. Pada tahun 1558 adalah puncak perselisihan antara Nobunaga dengan Nobukata, yang mana masing-masing dari pasukan yang mereka miliki sekitar 3.000 prajurit. Dengan jumlah pasukan yang hampir setara, Nobunaga menyadari bahwa pasukannya itu tidak sebanding dengan pasukan Nobukata, yang notabene adalah para elit samurai dengan segudang pengalaman bertarungnya. Maka dari itulah, untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Nobukata memanfaatkan segala macam cara dan segala macam strategi untuk bisa meraih kemenangan dalam pertempuran yang akan segera terjadi. Yang salah satunya adalah menggunakan teknologi, yaitu senjata kompak. Pada eranya Sengoku, senjata api kompak telah dikenal luas oleh para daimyo, atau sebutan dari seorang penguasa di Jepang. Namun senjata api tersebut tidak menjadi pilihan pada saat peperangan terjadi, karena keterbatasan yang dimiliki oleh senjata itu. Di samping waktu pengisian amunisi yang cukup lama, cuaca juga menentukan kegunaan dari senjata tersebut, yang mana jika hujan sedang turun, maka senjata tersebut tidak akan berguna, karena bubuk misi yang digunakan di senjata tersebut akan basah. Namun di mata Oda Nobunaga sendiri berbeda. Ia dapat melihat potensi maksimal dari senjata kompak tersebut untuk menutupi kelemahan dari prajurit yang dimilikinya. Setelah meninggalkan kastelnya, Kastel Kiyosu, ia dan 3.000 prajurit lainnya bergerak menuju ke Iwakura untuk menghadapi pasukan Nobukata di sana. Dengan strategi yang dipakainya, Nobunaga harus mengecoh prajurit Nobukata agar bisa masuk ke dalam jarak tembak senjata kompak tersebut. Sebanyak 400-500 senjata kompak digunakan oleh pasukan Nobunaga. Dan setelah pertempuran dimulai, senjata kompak tersebut memecah kesunyian suasana tempat itu. Banyak dari para samurai pasukan Nobukata harus tewas oleh senjata kompak yang pasukan Nobunaga pakai. Namun dengan waktu pengisian amunisi yang cukup lama, akhirnya peperangan tersebut menjadi peperangan jarak dekat. Wear down. Hanya dalam waktu 3 jam saja, pasukan Nobunaga dapat menguasai jalannya pertempuran, yang mana diketahui bahwa sebanyak 1.200 prajurit tewas pada pertempuran tersebut, jumlah yang sangat besar dari pertempuran yang berskala kecil. Setelah pasukan Iwakura dipukul mundur, Nobukata dan sisa pasukannya lantas bertahan di dalam benteng kastil Iwakura. Namun pertahanan pasukan Nobukata tersebut hanya bisa bertahan dalam waktu 3 bulan setelah pasukannya Nobunaga berhasil menembus dan menaklukkan kastil Iwakura serta membunuh penguasa kastil tersebut, Oda Nobukata. There were probably as the lone standing lord of the Wadi province. Pertempuran antara Oda Nobunaga dan Oda Nobukata tersebut lantas dinamai sebagai pertempuran Ukino, yang mana setelah pertempuran itu dimenangkan oleh Oda Nobunaga, maka ia pun menjadi penguasa mutlak atau penguasa tunggal dari provinsi Owari dan menyatukan antara wilayah utara dengan wilayah selatan provinsi tersebut.
Masa-masa damai dari pemerintahan baru yang dibawa oleh Nobunaga, setelah berakhirnya konflik berdarah antara petinggi klan Oda tidak berlangsung lama. Dari arah timur Provinsi Owari, seorang daimyo yang sekaligus sebagai seorang panglima perang yang sangat ditakuti akan kekuatan dan pasukan tempurnya yang bernama Imagawa Yoshimoto sedang merencanakan invasinya ke ibu kota Jepang, Kyoto. Yang mana jika Yoshimoto akan merealisasikan rencananya tersebut, secara tidak langsung ia juga harus menaklukkan wilayah kekuasaan klan Oda. Karena yang memisahkan antara Kyoto dan wilayah Yoshimoto adalah Provinsi Owari, daerah kekuasaannya Oda Nobunaga. Dengan 25.000 pasukan di bawah perintahnya, Yoshimoto satu persatu mulai menaklukkan benteng perbatasan klan Oda di Provinsi Owari, yang mana samurai yang ditunjuk sebagai jenderal dari pasukan penaklukan tersebut bernama Tokugawa Ieyasu, seorang ahli strategi yang brilian To sekaligus lead seorang this mission samurai yang is sangat named tangguh. Tokugawa Ieyasu. Nobunaga menyadari bahwa perbandingan kekuatan pasukannya dengan pasukan Yoshimoto adalah 1:12. Ia pun kemudian mulai menyusun strategi untuk melawan pasukannya Yoshimoto tersebut. Dengan kapasitasnya yang mumpuni dalam pengumpulan dan pengelolaan jaringan informasi yang tersebar di seluruh penjuru Jepang, Nobunaga mendapati bahwa Yoshimoto dan 5.000 pasukannya tengah berkemah di atas bukit Okehazama, dan sisa prajurit Yoshimoto lainnya pasti sedang berada di tempat yang berbeda dengan pasukan utamanya. Akan situasi itulah, Nobunaga mulai merencanakan serangan kejutan ke arah Yoshimoto dan pasukan pengawalnya pada malam hari. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada masa itu, pertempuran konvensional di Jepang biasanya terjadi pada siang hari di tempat yang terbuka. Namun setelah kita melihat taktik strategi yang dipakai oleh Nobunaga, kita mengakui bahwa langkah yang diambil oleh Nobunaga yang berpikiran out of the box untuk meraih setiap kemenangan pada pertempuran yang dihadapinya. Di tempat Yoshimoto dan pasukannya berkemah, Nobunaga dan pasukannya dengan sabar menunggu sampai momentum yang pas ia dapatkan untuk melancarkan serangan kejutan yang ia siapkan. Dan ketika Yoshimoto dan pasukannya sedang berpesta ria dengan meminum banyak sake, sehingga membuat kewaspadaan pasukan Yoshimoto lengah, pada saat itulah Nobunaga dan pasukannya mulai melancarkan aksinya tersebut. The Imagawa are confused, have no idea what's going on. Options. He has to kill Yoshimoto. Hanya dalam waktu 15 menit saja, Nobunaga dan pasukannya bisa menaklukkan pasukan Yoshimoto tersebut. Sebanyak 300 prajurit dari total 5.000 prajurit masih hidup dalam pertempuran tersebut. Dan setelah pertempuran Okehazama itu usai, Oda Nobunaga kemudian mendapatkan 2 orang jenderal yang akan mengubah sejarah masa depan Jepang di kemudian harinya. Jenderal yang pertama adalah Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi adalah seorang samurai muda yang bergabung dalam pasukannya Nobunaga. Ia berasal dari pasukan petani atau pasukan Ashigaru. Di dalam pertempuran Okehazama, Hideyoshi menunjukkan kemampuan dan kapasitasnya dalam memimpin serta bertarung pada pertempuran tersebut, yang mana ia berhasil mengalahkan Yoshimoto seorang diri dan mempersembahkan kepala Yoshimoto tersebut ke hadapan Nobunaga sebagai bukti keberhasilannya membunuh jenderal dari pasukan musuh. Dan jenderal yang kedua adalah Tokugawa Ieyasu. Setelah masternya Imagawa Yoshimoto tewas oleh pasukan Nobunaga, ia yang sedari kecil dipaksa oleh ayahnya untuk menjadi seorang samurai sebagai pelayan Yoshimoto, kini telah berbalik arah untuk melayani Oda Nobunaga, orang yang telah mengalahkan masternya tersebut. Well done kawan-kawan, mungkin sampai di sini dulu aja pembahasan kita pada episode pertama dari film Age of Samurai Battle for Japan kali ini. Jika ada penyampaian saya yang salah atau ada pendapat serta informasi yang kalian ketahui tentang episode 1 di film ini, kalian bisa share di kolom komentar ya. Oh ya, untuk mensupport saya dalam pembuatan video-video lainnya, kalian bisa subscribe, like, and share video-video dari channel ini. So, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode kedua Age of Samurai Battle for Japan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.